wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kami minta maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Kami dari SMK PUB Gresik ditugaskan untuk mewawancari Bapak tentang sejarah Masjid Al-Barakah untuk tugas bahasa Indonesia. Nama Bapak siapa? Oh ya, nama Bapak Dedan Hamzah Mubarok, PDI ya. Iya. Alamat Bapak di mana? Alamatnya di Blok 1, Desa Lubis Kidul, dan asalnya Bapak dari Garut. Bapak asli orang mana? Iya, orang Garut. Ya udah Pak, dimulai untuk wawancaranya. Kapan Masjid Al-Barakah dibangun? Sebenarnya untuk masnya kapan Masjid Al-Barakah itu dibangun itu harus tanya narasumber yang memang valid. Tapi setahu Bapak pada tanggal 12 Agustus 1982 Masjid Al-Barakah itu baru selesai renovasi tahap pertama di 1982 atau tanggal 22 Syawal 1402 Hijriah. Berapa lama tahap pembangunan Masjid Al-Barakah? Tahap pembangunannya itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mengalami tahap pembangunan yaitu dari 1402 sampai dengan 1407 Hijriah. Berarti kalau 1982 sampai dengan 1987. Jadi 5 tahun dari 82 sampai dengan 87. Dari mana sumber dana pembangunan Masjid Al-Barakah? Sumber dana yang kita kelola untuk Masjid Al-Barakah itu dari swadaya masyarakat sekitar 4,5 panunggul, dan itu terkumpul dana sekitar 40.200.000 untuk tahap awal pembangunan renovasi Masjid Al-Barakah. Kenapa dinamai Masjid Al-Barakah? Kalau kita lihat dari namanya Masjid Al-Barakah itu artinya penuh dengan keberkahan. Jadi berdasarkan filosofi dari situ, mudah-mudahan memang masjid ini menjadi suatu keberkahan, terutama untuk masyarakat di sekitarnya, yaitu 4,5 panunggul. Siapa penggagas berdirinya Masjid Al-Barakah? Kalau untuk penggagasnya ya itu sesuatu yang ada di Gresik. Cuman untuk namanya mohon maaf Bapak belum tahu siapa-siapanya, karena memang harus datanya harus memang benar-benar valid dari orang-orang sesepuh yang hari ini mungkin menjabat sebagai ketua atau jajaran yang ada di dalam PKM Al-Barakah. Kapan Masjid Al-Barakah diresmikan? Diresmikan itu pada tanggal 1987 Masehi atau tanggal 22 Syawal 1407 Hijriah. Siapa yang meresmikan Masjid Al-Barakah? Yang meresmikan Masjid Al-Barakah itu Bapak Yogi SM, yaitu Gubernur tingkat 1 Jawa Barat. Siapa yang pertama kali menjadi ketua DKM Masjid Al-Barakah? Setahu Bapak, yang menjadi salah satu ketua DKM yaitu Dr. Andes Haji Yuda, yang dulu itu menjabat plus dengan Camat Gresik. Apa yang mendasari berdirinya Masjid Al-Barakah? Yang mendasari adanya Masjid Al-Barakah itu karena memang pertama kebutuhan dari masyarakat juga, bahwa suatu kecamatan itu harus mempunyai masjid yang tingkatnya itu bisa menampung seluruh jamaah dan bisa menjadi salah satu masjid yang dibanggakan di kecamatan, terutama kecamatan ini. Berapa luas lahan Masjid Al-Barakah? Untuk luas Bapak kurang tahu, karena sampai dengan sekarang Bapak belum mengetahui apakah masjid ini ada sertifikatnya atau tidak untuk pembangunannya. Apakah Masjid Al-Barakah pernah mengalami renovasi? Ya, pernah pada tahun 1982, yaitu tanggal 22 Syawal 1402 Hijriah atau 12 Agustus 1982. Berapa kali masjid ini direnovasi? Kalau Bapak itu satu kali, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1982 sampai dengan 1987 Masehi, selama 5 tahun itu renovasi, dan diresmikan pada tanggal 1987.
Pada bagian mana saja dari masjid yang sudah mengalami renovasi? Yang sudah mengalami renovasi itu dari sebenarnya secara keseluruhan masjid sudah mengalami renovasi, karena masjid yang aslinya itu yaitu adanya di sebelah Gegesik Kulon. Setelah itu mengalami renovasi, pelebaran dan sebagainya, jadilah masjid yang sekarang berdiri megah dan luar biasa prestasinya. Apa keistimewaan atau prestasi yang pernah didapat? Jadi keistimewaan masjid ini pertama memang banyaknya jemaah sholat rawatib di setiap waktu. Kemudian masjid ini memang sudah menjuarai beberapa kejuaraan, terutama di tingkat provinsi, yaitu juara 1 masjid tingkat provinsi, masjid kecamatan provinsi Jawa Barat. Kegiatan apa saja yang sering diadakan Masjid Al-Barkah? Kegiatan memang kalau disebutkan satu persatu itu luar biasa banyaknya, tapi barangkali Bapak bisa menyebutkan salah satu kegiatan yang memang rutin dikerjakan di Masjid Al-Barkah. Salah satunya itu yang pertama kuliah subuh. Kuliah subuh setiap habis sholat subuh itu diadakan kuliah subuh, dan sekarang sudah berjalan 42 tahun. 42 tahun. Kemudian yang rutin itu adalah mahabanan setiap malam Selasa. Kemudian yang ketiga itu ada peringatan hari besar Islam, baik itu 1 Muharram, Maulid Nabi, Sholat Id dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu pembinaan untuk remaja masjidnya. Di situ juga ada. Salah satunya dulu Bapak pernah mengadakan yang namanya Estamir. Jadi Estamir itu salah satu lembaga yang mewadahi remaja masjid untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Estamir itu singkatan dari Ittihadul Fatah Yahudil Masajid wal Darsil Arabiyah wal Jinsiyah. Itu untuk salah satu kader pembinaan anak-anak Hamas supaya ketika di bermasyarakat itu bagus, terutama dalam segi bahasa. Ya, sekian wawancara dari kami, Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.